Hai hai hai. Jumpa lagi bersama saya Franklin Kainama. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik. Ada yang bertanya kepada saya, boleh nggak sih kita berpacaran dengan orang yang beda agama? Yuk, bagi kamu yang penasaran, kita tonton video ini sampai selesai, baru kamu tahu apa jawaban menurut firman Tuhan. Oke? Let's go. Nah, ada 4 alasan jangan pacaran sama orang yang beda agama. Mau tahu alasannya? Tapi sebelumnya, kita lihat dulu pertanyaan berikut ini. Nah, saya sering bertanya kepada anak-anak muda dan mereka bilangnya, ya mau jodoh dari Tuhan lah bang. Tapi faktanya malah jadian sama yang beda agama. Jadian sama yang hidup dalam dosa. Bahkan jadian sama yang terkenal dengan playboy. Alasannya ngaco ya. Aku mau bawa dia kenal sama Tuhan. Dengar ya, pret banget gak sih lu? Gak perlu jadian dulu buat pengenjilan bos. Pengenjilan ya pas temanan. Kalau mau hubungan tepat dari Tuhan, maka pilihlah pasangan yang cinta Tuhan. Oke, udah paham? Ya, baca ini baik-baik supaya kamu tuh ngerti kamu sedang pacaran dengan siapa. Oke? Coba perhatikan baik-baik. Ini ciri-ciri jodoh yang bukan dari Tuhan. Ngajakin kamu nge-seks bebas. Kamu gak punya tujuan yang benar ketika berpacaran dengan orang tersebut. Yang lebih parah, bikin kamu jauh dari Tuhan. Apalagi selama berpacaran kamu hanya mendapatkan yang namanya kekerasan fisik atau verbal. Dan yang luar biasanya adalah kamu hidup di dalam dosa. Wow, menakutkan ya. Tetapi lihat ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan. Menjaga kekudusan. Tujuannya jelas. Bikin dekat sama Tuhan. Wow. Ramah dan sopan. Bahkan yang keren adalah dia selalu mengajak kita untuk menjauhi dosa. Keren kan? Nah, di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Coba kita cross check kembali. Apakah pasangan kita ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Ada 4 alasan kenapa kita tidak boleh berpacaran dengan orang yang berbeda agama. Yang pertama, agar kamu gak terhambat dalam melayani Tuhan. Jika dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pastinya dia akan merasa kamu sangat bodoh menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak akan mengerti ketika kamu memberikan persepuluhan ke gereja. Dia tidak akan mengerti ketika kamu berjam-jam melayani ibadah di gereja. Dan dia tidak akan mengerti ketika kamu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada sesama. Sedih gak sih? Kalau gue sih sedih ya punya pacar kayak gini ya. Nah, yang kedua adalah sebagai bentuk ketaatan. Kalau tadi kamu baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan melarang kita bukan sekedar untuk iseng, melainkan untuk menjaga hidup kita. Kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan adalah yang terbaik jika kita mau taat kepada firman-Nya. Dan percaya deh, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, itu pasti
nanti yang benar-benar the best. Oke, jadi sabar ya. Taat saja dulu sama Tuhan. Yang ketiga, agar kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Jika dia tidak mencintai Tuhan Yesus dan tidak memegang nilai-nilai firman Tuhan, pastinya cepat atau lambat dia akan membawa kamu jatuh ke dalam dosa. Jangan mau sama pasangan yang membuat kamu jatuh dan jauh dari Tuhan. Seharusnya kamu mencari pasangan yang membangun kamu ke arah Tuhan, atau kamu lebih sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Oke? Yang keempat atau yang terakhir, agar hati Tuhan disenangkan. Bayangin kalau kamu punya anak, tapi dia menikah sama orang yang gak suka sama kamu. Sedih gak sih? Kalau gue sih pasti sedih lah ya. Begitu pula dengan Bapa kita di sorga. Pilihlah pasangan yang juga mencintai Tuhan Yesus, sama seperti kita mencintai Tuhan Yesus. Ya, keputusan ada di tangan kalian semua ya. Kalau saran saya, lebih bagus cari yang seiman.